Bismillahirrahmanirrahim. Engkau tidak akan menemukan kenyamanan di dunia, karena dunia itu tempat yang keruh dan rusak. Karena itu, engkau mesti keluar dari dunia, serta mengeluarkan dunia dari hati dan tanganmu. Jika tidak mampu, biarkanlah dunia di tangan tetapi keluarkan dari hati. Ketika sudah mampu, keluarkanlah dunia dari tanganmu dan berikanlah kepada keluarga Allah, yaitu kaum fakir dan miskin. Apa yang merupakan rezekimu tidaklah akan luput darimu. Ini mesti kau lakukan bagaimanapun keadaanmu, baik kaya maupun miskin, zahid ataupun bukan. Semua itu demi kesembuhan serta kejernihan hati dan nurani kalian. Hati dan nurani menjadi jernih dengan menuntut ilmu, mengamalkannya, ikhlas dan tulus mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Ikutilah syariat. Mengikuti syariat menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, menyalahi syariat mengakibatkan keburukan. Barang siapa tidak menyertai syariat dalam setiap keadaannya, ia celaka. Lepaskanlah pakaian kelalaian kalian dalam menjalankan hak-hak Allah. Lepaskanlah pakaian ketergantungan dan kemusyrikan kalian. Lepaskanlah pakaian syahwat, kesombongan, dan kemunafikan kalian. Lepaskanlah pakaian gila pandangan dan pemberian makhluk. Lepaskanlah pakaian dunia dan kenakanlah pakaian akhirat. Berlepas dirilah dari upaya, kemampuan, dan keberadaan diri kalian. Jika ini kalian lakukan, kasih sayangnya selalu menyertai kalian. Kalian mungkin saja mati besok, atau bahkan sesaat lagi. Apakah kalian lupa akan hal ini? Betapa kerasnya hati kalian, alangkah bebalnya diri kalian. Aku dan orang menasihati kalian, tetapi kalian belum berubah. Ayat-ayat Al-Quran telah dilantunkan di hadapan kalian. Hadis-hadis Rasulullah dan perjalanan hidup orang-orang soleh telah dibacakan. Tetapi kalian tidak mengambil pelajaran dan perilaku kalian tidak juga berubah. Introspeksilah diri kalian sebelum mati. Jangan terpedaya dengan kemurahan dan karunia yang diberikan Allah kepada kalian. Kalian berada dalam kondisi terburuk akibat maksiat, kesalahan, dan kezaliman terhadap orang lain. Maksiat adalah penyejuk kekufuran, seperti halnya demam penyejuk kematian. Karena itu, kalian mesti bertobat sebelum maut menjemput.
sebelum malaikat maut merenggut nyawa kalian. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah karena maksiat yang telah kalian lakukan. Cucilah kotornya pakaian agama kalian dengan air tobat, istiqomah dan ikhlas. Harumkanlah pakaian itu dengan parfum ma'rifat. Seorang mukmin selalu berniat baik dalam melakukan segala hal. Ia berbuat bukan untuk dunia, melainkan untuk akhirat. Ia senantiasa memakmurkan masjid, sekolah, dan pesantren, serta membantu urusan kaum muslim. Ia gemar menolong keluarga, para janda, dan kaum fakir. Ia melakukan semua itu demi menggapai balasan di akhirat, sama sekali bukan karena hawa nafsunya. Janganlah kalian memusingkan rezeki, sebab upaya rezeki mencari kalian lebih keras daripada upaya kalian mencarinya. Jika kalian telah memperoleh rezeki hari ini, janganlah kalian memusingkan rezeki besok sebagaimana kalian tidak memusingkan rezeki kemarin. Sebab kalian tidak tahu apakah kalian akan hidup sampai besok. Jika kalian telah mengenal Allah Azza wa Jalla, kalian sibuk dengannya hingga tidak meminta rezeki. Rasa takut kepadanya membuatmu tidak berani meminta. Lidah orang yang mengenal Allah tak kuasa untuk itu. Ikhlaslah dalam beramal. Janganlah melihat amal yang telah kalian perbuat, serta jangan mengharap balasan dari makhluk dan kholik. Beramallah karena mengharap ridha Allah semata, bukan karena kenikmatannya. Carilah keridhoannya sampai Dia memberikannya. Jika telah meraih keridhoannya, kalian berhak mendapatkan syurganya di dunia dan di akhirat. Di dunia kalian dekat dengannya, di akhirat kalian memandangnya dan menikmati pahala yang dijanjikannya. Syarat mahabbah atau cinta kepada Allah adalah tidak mengharapkan sesuatu dari yang dicintai dengan perhatian kepadanya, tidak teralihkan oleh dunia, akhirat, dan makhluk. Cinta kepada Allah tidaklah seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Begitu banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi pada hakikatnya justru jauh darinya. Sebaliknya, banyak pula orang yang tidak mengaku cinta, tetapi dekat dengannya. Sadarlah dari kelalaian. Kalian benar-benar telah lalai. Kalian tampak seakan-akan telah dihisap, telah melewati jembatan di atas neraka, dan telah melihat rumah kalian di surga.
Bukankah ini penipuan besar? Kalian banyak bermaksiat kepada Allah, tetapi kalian tidak menyadari dan tidak bertobat. Kalian mengira bahwa dosa-dosa itu akan terlupakan, padahal semua dosa kalian telah tercatat dalam buku amal kalian, lengkap dengan tempat dan waktunya. Besar kecil akan diperhitungkan dan mendapat balasan setimpal. Wahai orang lalai, sadarlah, carilah rahmat Allah. Berusahalah dengan keras untuk menyampaikan cahaya kepada hawa nafsu sebagai musuh kalian. Kalian hanya memanjakan istri di tengah murka Tuhan. Banyak sekali orang yang mendahulukan kesenangan anak istri daripada hak Allah. Aku melihat semua tingkah laku kalian tak lain demi kepuasan nafsu dan anak istri kalian. Kalian buta akan petunjuk dari Allah. Celaka kalian. Kalian bukanlah laki-laki sejati. Laki-laki sejati tidak berbuat untuk siapapun kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Apakah kalian tidak malu? Allah menyifati dirinya dengan sifat yang diridhoinya. Kalian menakwilkan sifat-sifat itu dan menolaknya. Apakah kalian tidak dapat menerima apa yang telah diterima para sahabat dan tabi'in? Tuhan kita bersemayam di atas arsy, sebagaimana difirmankannya, tanpa penyerupaan, tanpa penafian, dan tanpa anggapan berfisik. Wahai pengajar ilmu, engkau merasa puas dengan sesuatu yang tidak kau lakukan. Engkau mengatakan, aku berilmu, tetapi engkau berdusta. Bagaimana kalian dapat menyuruh sesuatu yang tidak kalian lakukan? Allah Azza wa Jalla berfirman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Celaka, kalian menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi kalian sendiri berbuat buruk. Kalian menyuruh orang lain bertauhid, tetapi kalian sendiri musyrik. Kalian menyuruh orang lain ikhlas, tetapi kalian sendiri riya dan munafik. Kalian melarang orang lain bermaksiat, tetapi kalian sendiri malah melakukannya. Rasa malu di kedua mata kalian telah hilang. Jika kalian betul-betul beriman, tentu kalian merasa malu. Setiap hakikat yang tidak dibenarkan syariat adalah kezindikan. Tempuhlah jalan menuju Allah dengan kedua sayap, Al-Quran dan Sunnah. Usia kalian habis hanya untuk makan, minum, dan berpakaian. Barang siapa ingin sukses, bersabarlah dalam menahan hawa nafsu.
tinggalkanlah hal haram dan syubhat, bersabarlah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta bersabarlah dalam menerima segala ketentuannya. Orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak menahan diri, ia berdusta. Orang yang mengaku mendambakan surga tetapi tidak memanfaatkan harta dan kekuasaannya, ia berdusta. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi tidak mencintai orang miskin, ia berdusta. Betapa banyak perbuatan kalian yang melanggar syariat serta mengoyak ketakwaan kalian, mengotori pakaian tauhid kalian, mematikan cahaya iman, dan mengundang kebencian Allah. Apabila salah seorang dari kalian berhasil menampik ajakan berbuat buruk dan melakukan ketaatan, ketaatannya masih bercampur dengan riya. Barang siapa ingin beribadah kepada Allah, hendaklah ia mengasingkan diri dari penglihatan orang banyak, karena riya membuat amal percuma. Hai sufi, pakailah kesufian bermula dari nurani, kemudian hati, jiwa, dan terakhir badan. Zuhud bermula dari situ, bukan dari luar ke dalam. Kala nurani bersih, bersih pula lah hati, jiwa, anggota badan, pakaian dan makanan, bahkan semua tingkah laku. Bagian rumah yang pertama kali dibersihkan adalah bagian dalam, baru kemudian bagian luar, bukan dari luar ke dalam. Semua yang kalian miliki sekarang tidak akan bermanfaat pada hari kiamat, tetapi justru mencelakakan. Kekayaan yang kalian miliki sekarang tidak dapat diperjualbelikan di sana, karena kekayaan kalian adalah riya, munafik, dan maksiat. Semua itu tidak ada artinya di akhirat. Setiap orang yang tidak mengikuti Rasulullah, yakni tidak memegang sunnah di sebelah tangan, kendati memegang Al-Quran di tangan satu lagi, tidak akan sampai kepada Allah, bahkan sesat dan menyesatkan. Al-Quran dan sunnah adalah sepasang jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah jalan menuju Allah Azza wa Jalla, sedangkan sunnah adalah jalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaikilah hubungan kalian dengan Rasul. Barang siapa baik dalam mengikutinya, baik pula hubungannya. Bila kalian mengatakan, saya adalah umatnya, tetapi tidak mengikuti ajarannya, tidak ada artinya ucapan itu. Jika kalian mengikutinya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, kalian akan bersamanya di akhirat.
laksanakanlah perintahnya dan tinggalkanlah larangannya. Dengan begitu kalian akan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalian merasa puas dengan sekadar membicarakan dan mendambakan keadaan orang soleh. Kalian tak ubahnya seperti menggenggam air. Saat dibuka, ternyata di tangan tidak ada apa-apa. Berangan-angan adalah perbuatan orang tidak waras. Kalian menginginkan kebaikan, tetapi melakukan keburukan.